Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan mereview novel yang saya pilih untuk tugas kuliah pada bulan puasa, yaitu Renegade Immortal karya Argan. Novel ini merupakan genre xian-xian atau fantasi kultivasi yang menceritakan perjalanan seorang pemuda biasa berwarna Wang Lin yang berujung dari keterbatasan hingga menjadi sosok yang kuat. Cerita ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pengorbanan, ketekunan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bertahan dalam dunia yang keras. Dalam video ini saya akan menceritakan dengan singkat alur cerita serta perjalanan hidup yang dapat setelah membaca novel ini sampai selesai. Judul novel ini adalah Renegade Immortal. Tokoh utama adalah bernama Wang Lin, pemuda biasa dengan bakat kultivasi rendah. Tema utama perjalanan keras, pengkhianatan, karma, emosi manusia, dan perubahan dari polos ke dingin dan bijaksana. Ciri khasnya alur gelap, realistis, penuh penderitaan, balas dendam, dan serta filosofi hidup yang dalam. Genrenya xian-xian atau bisa disebut fantasi, aksi, tragedi, spiritual, kultivasi. Jalan seorang lelaki bernama Wang Lin, seorang dari keluarga biasa, dari keluarga yang tidak memiliki kemampuan dasar apapun, tak memiliki bakat, terus terluka karena keluarganya miskin. Wang Lin melawan takdirnya dan menempuh jalan menjadi seorang immortal. Dia melawan takdirnya sebagai seorang biasa untuk melawan para jenius yang kejam. Wang Lin berjalan di atas segalanya dan mendominasi seluruh alam menjadi seorang immortal terkuat. Renegade Immortal. Pada awal cerita, novel Renegade Immortal memperkenalkan seorang anak laki-laki bernama Wang Lin. Ia berasal dari keluarga sederhana dan hidup di sebuah desa kecil. Wang Lin bukanlah anak jenius, bukan pula anak yang menonjol, namun ia memiliki satu hal penting, yaitu ketekunan dan hati yang tulus. Sejak kecil, Wang Lin bercita-cita untuk mengubah nasib keluarganya. Ia ingin menjadi seorang yang dihormati, dapat membanggakan orang tuanya. Kesempatan itu muncul ketika sebuah sekte kultivasi membuka seleksi murid. Dalam dunia novel ini, kultivasi adalah proses melatih tubuh dan jiwa untuk mencapai kekuatan spiritual dan umur yang panjang. Dengan penuh harapan, Wang Lin mengikuti seleksi tersebut. Namun kenyataan sangat pahit. Ia dinyatakan tidak berbakat. Bakat spiritualnya sangat rendah, jauh di bawah standar murid sekte. Banyak orang menertawakannya, bahkan menganggapnya tidak layak bermimpi terlalu tinggi. Meskipun begitu, Wang Lin tidak menyerah. Ia tetap berusaha masuk ke sekte dan berbagai cara. Akhirnya, karena kegigihannya dan sedikit keberuntungan, ia diterima. Bukan sebagai murid utama, melainkan hanya sebagai murid luar dengan status rendah. Ini menandai awal kehidupan Wang Lin yang penuh penderitaan. Di dalam sekte, Wang Lin diperlakukan berbeda. Murid berbakat mendapat perhatian, guru, dan sumber daya. Sementara Wang Lin harus berjuang sendiri. Ia sering diremehkan, diabaikan, bahkan dipandang sebagai beban. Namun justru disinilah karakter Wang Lin mulai terbentuk. Ia belajar satu hal penting. Dunia kultivasi tidak ada keadilan, hanya kekuatan yang dihormati. Wang Lin menyadari bahwa ia ingin bertahan hidup, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ia mulai belajar diam-diam, membaca kitab tua, dan berlatih dengan cara yang tidak diajarkan secara resmi. Ia menerima penderitaan tanpa mengeluh, dan perlahan mentalnya menjadi semakin kuat. Pada bagian awal ini juga mulai diperlihatkan sisi emosional Wang Lin. Ia sangat mencintai keluarganya, orang tuanya, dan segala urusan usaha dan berkultivasi bukan demi ketenaran, melainkan demi melindungi seorang tuanya dan membalas kebaikan mereka.
Hal ini membuat pembaca merasa simpati terhadap dirinya. Namun dunia kultivasi sangat kejam. Wang Lin mulai menyadari bahwa kerja keras saja tidaklah cukup. Ia melihat bagaimana orang-orang berbakat dengan mudah naik tingkat sementara dirinya harus mempertaruhkan segalanya hanya untuk sedikit kemajuan. Rasa sakit, kesepian, dan tekanan batin perlahan mengubah kepribadiannya. Setelah memasuki sekte sebagai murid luar, kehidupan Wang Lin tidak menjadi lebih kuat. Justru sebaliknya, tekanan dan penderitaan semakin terasa. Ia harus melakukan pekerjaan keras setiap hari, sementara murid yang lainnya berbakat mendapat pelatihan khusus dan bimbingan langsung dari guru. Pada tahap ini, Wang Lin mulai benar-benar menyadari bahwa dunia kultivasi bukanlah tempat bagi orang yang lemah. Tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan, yang ada hanyalah hasil dan kekuatan. Meskipun terus diremehkan, Wang Lin tetap berlatih dengan tekun. Ia memanfaatkan waktu malam untuk bermeditasi dan memahami teknik kultivasi dasar. Tubuhnya sering kelelahan, namun pikirannya tidak pernah menyerah. Ia menyampaikan semua penghinaan itu dalam hatinya, bukan sebagai kebencian, tetapi sebagai bahan bakar untuk bertahan. Perubahan besar mulai terjadi ketika Wang Lin menemukan cara kultivasi yang berbeda dari murid lain. Karena tidak memiliki bakat tinggi, ia terpaksa menempuh jalan yang lebih sulit dan lebih lambat. Namun justru dari keterbatasan inilah Wang Lin belajar memahami kultivasi dengan lebih mendalam dan bukan sekedar menghafal teknik. Di bagian ini, pembaca mulai melihat perubahan psikologi Wang Lin. Ia menjadi lebih pendiam, waspada, dan berhati-hati. Ia belajar bahwa terlalu percaya diri pada orang lain bisa berakibat fatal. Setiap tindakan harus dipikirkan secara matang, karena satu kesalahan kecil bisa menghancur seluruh hidupnya. Tekanan semakin berat ketika Wang Lin menyadari adanya perbedaan kelas di antara sekte dalam dan luar. Murid berbakat diperlakukan seperti harta, sementara murid luar dirinya dianggap bisa dibuang kapan saja. Ia sering menyaksikan ketidakadilan, tetapi memilih untuk menunduk kepala demi bertahan hidup. Pada halaman-halaman ini, tekad Wang Lin semakin mengeras. Ia tidak lagi bermimpi tentang kejayaan cepat. Tujuannya kini sederhana, namun berat, bertahan hidup dan terus melangkah maju meskipun harus berjalan sendiri. Hubungan Wang Lin dengan keluarganya juga masih menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat orang tuanya di kampung halaman. Ingatan itu membuatnya menahan rasa sakit dan terus berlatih. Meskipun kemajuannya sangat lambat dibandingkan murid lain, menjelang akhir bagian halaman ini, Wang Lin menunjukkan perkembangan kecil namun nyata dalam kultivasinya. Ia belum kuat, belum diperhitungkan, tetapi ia telah membuktikan bahwa ia tidak bisa direndahkan sepenuhnya. Perjalanan jalur kultivasi Wang Lin mulai terbentuk, jalur yang keras, sepi, dan penuh pengorbanan. Bagian ini menegaskan Renegade Immortal bukan kisah tentang keajaiban instan, melainkan kisah tentang manusia biasa yang dipaksa dunia untuk menjadi kuat dan atau hancur. Demikianlah sedikit cerita dari novel Renegade Immortal. Sebagai penutup dari novel Renegade Immortal, saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari bakat, tetapi dari ketekunan, kesabaran, dan mental yang kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Perjalanan Wang Lin mengajarkan bahwa tidak selalu adil, tetapi dengan tekad dan usaha yang konsisten, seseorang bisa mengubah takdirnya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.